Langsung aja penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazia Pratiwi, saya dari Prodi Manajemen B Sore. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis yang diajar oleh dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho. Pendahuluan. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika, dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Berbeda dengan teologi, maka filsafat menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman manusia dan bukan mengandalkan pada wahyu ilahi. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain, hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Himbauan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang sering kita sebut etis, etika, norma, kaidah, tolak ukur. Sebanyak orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Dan artinya seseorang jarang sekali memikirkan etika yang dimiliki, kecuali bila ia merasa bahwa dalam hubungan dengan orang lain, etika tersebut mendapat tantangan. Ada saat tertentu kita pasti berhadapan dan berinteraksi dengan orang yang memiliki etika yang berbeda. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran adalah moralitas, yang merupakan etika filsafat tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. Landasan teori, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan, organisasi, dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Teori etika bisnis. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan dan karena kelompok tersebut mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Pembahasan etika bisnis manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk membantu keputusan dan tindakan pemasaran, yakni bagaimana perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing atau pemasaran. Yang kedua, ada etika bisnis manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam menggunakan kemampuan dan keahlian manusia untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, utilitarianisme. Kegiatan yang dapat memberikan manfaat pada konsumen dan masyarakat. Jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian. Penutup.
Kesimpulan, etika bisnis merupakan pemahaman bagi manusia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menjalankan aktivitas bisnis, memiliki pedoman dan pemahaman untuk mempertanggungjawabkan usaha dan dirinya. Saran, tanggapan saya, etika bisnis merupakan usaha untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan juga bimbingan terhadap karyawan untuk bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.